Sebuah jembatan apung buatan masyarakat yang dibangun di atas Sungai Citarum di kawasan Bale Endah, Kabupaten Bandung, roboh pada Jumat malam. Naas, saat kejadian terdapat belasan pengendara sepeda motor yang tengah melintas sehingga kepanikan pun tak terhindarkan. Inilah rekaman video amatir yang terekam dari ponsel milik warga memperlihatkan detik-detik peristiwa jembatan apung patah di beberapa bagian penopangnya hingga roboh. Peristiwa ini terjadi saat wilayah tersebut diguyur hujan dan kondisi air sungai sedikit meluap. Meski tidak ada korban jiwa, namun 2 unit sepeda motor milik pengendara sempat tersangkut di bagian penopang jembatan yang patah sebelum akhirnya bisa dievakuasi. Menurut Kapolsek Bale Endah AKP Henry Noki, jembatan ini sudah dibangun oleh warga sekitar sejak tahun 2019. Pihaknya menegaskan jembatan tersebut ilegal yang dimanfaatkan untuk mencari keuntungan pribadi oleh sekelompok orang. Rencananya jembatan ini akan dipasangi polis lain dan diselidiki sebelum dibongkar. Polisi akan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum untuk menentukan langkah selanjutnya. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung langsung dengan kontributor Metro TV Saifal, langsung dari lokasi. Selamat siang, Saifal. Saifal, apakah bagaimana kondisi jembatan di sana? Apakah sudah dipasangi oleh garis polisi? Ya baik, saat ini memang saya sedang berada di kawasan jembatan yang menghubungkan antara Semarang dan juga Bale Endah, atau lebih dikenal jembatan ini dengan sebutan jembatan Cijeruk. Nah, di belakang saya itu memang terlihat masih belum dipasangi polis lain, namun pemerintah desa dan juga aparat memang sudah menutup jembatan ini seperti itu, dan sampai saat ini memang kendaraan sudah tidak bisa lagi atau tidak boleh lagi melintasi di wilayah seperti itu. Jembatan ini seperti bahwa jembatan yang digunakan untuk perlintasan masyarakat yang dari Kota Bandung menuju arah Majalaya misalnya dan juga Soreang, karena inilah jembatan yang menghubungkan antara kawasan Bojong Soang dan juga Bale Endah apabila di wilayah ini terjadi banjir seperti itu. Ya, Saifal, apa hasil koordinasi kepolisian dengan pihak Balai Besar? Ya, berdasarkan informasi yang kami dapatkan memang jembatan ini, karena ini adalah jembatan yang terbuat dari kayu dan juga ada beberapa alat untuk menghubungkan jembatan, memang jembatan ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan ini tidak layak dan tidak akan mendapatkan izin dari PBWS sebagai pengelola wilayah Sungai Citarum. Jembatan ini disebut sangat urgent karena jembatan ini menghubungkan antara 2 kecamatan. Sebelum ada jembatan ini, masyarakat untuk menyeberang ke kecamatan sebelahnya itu harus menggunakan perahu, namun pemerintah desa dan juga masyarakat sekitar ini sudah berupaya mengajukan jembatan permanen sejak 2019 dan 2021, namun hingga saat ini kemudian belum ada upaya untuk melakukan atau membangun jembatan permanen untuk menghubungkan antara 2 kecamatan ini sebagai jalur alternatif apabila terjadi banjir. Namun dengan adanya peristiwa ini, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, Gubernur Jawa Barat ini kemudian akan memberikan perhatian terhadap jembatan ini untuk dibangun sebagai alternatif pembangunan jembatan yang permanen. Penegasan Kepala Desa pun mengatakan bahwa jembatan ini memang belum mendapatkan izin dan tidak akan mendapatkan izin karena dari strukturnya ini terbuat dari kayu, sehingga pihak desa pun berharap akan ada jembatan yang permanen. Nah, sebelumnya dikabarkan bahwa untuk melintasi wilayah ini atau jembatan ini masyarakat harus bayar seperti itu 1.000 sampai 2.000 rupiah untuk pemeliharaan jembatan ini. Ya, sekali lagi bahwa jembatan ini memang belum mendapatkan izin dari PBWS seperti itu. Ya, Saifal, bagaimana dengan aktivitas warga di sana? Apakah terganggu dengan tidak adanya jembatan ini? Lalu apakah ada jalan alternatif lain? Ya, tentunya kalau banjir yang melanda kawasan Bale Endah maupun Bojong Soang, maka tidak bisa terhindarkan kemacetan akan sangat panjang. Adanya jembatan pun kemacetan itu pun masih terganggu, apalagi memang tidak ada jembatan ini
aktivitas masyarakat itu pasti terganggu karena tidak ada jembatan yang menghubungkan antara Bojong Soang dan juga Palembang. Kalaupun ada itu sangat jauh dan warga harus memutar lagi seperti itu. Nah tadi kami berbincang dengan pihak desa, mereka bahkan sudah membuat atau mengajukan desain untuk jembatan ini, namun sampai saat ini belum ada realisasi seperti itu. Baik, terima kasih Saifal atas informasi Anda melaporkan langsung dari Bandung. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.